Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Antasena Mahendra Sendang Lawean. 1000 keajaiban diri dalam genggaman kegelapan. Cerita ini ditulis oleh Ristori, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Antasena Mahendra Sendang Lawean, Sewu Kerso Gendeng Wulung. Ki Sedayu mengangguk pelan, sorot matanya berubah dalam seolah menembus relung jiwaku. Baiklah, persiapkan dirimu, kali ini kau akan menghadapi dirimu sendiri. Ia memberi isyarat agar aku kembali duduk dalam posisi meditasi. Aku menutup mata, menarik nafas perlahan hingga tubuhku terasa ringan. Perlahan kesadaranku mulai lepas dari tubuhku, seperti terangkat menuju dimensi lain. Ketika membuka mata, aku mendapati diriku berada di tempat yang asing. Dunia ini diselimuti kabut tebal menghalangi pandangan ke segala arah. Pohon-pohon berdiri kokoh di sekeliling, namun cabang-cabangnya kering tanpa daun. Pura-pura kecil tersebar di berbagai sudut, diam seperti penjaga yang menyimpan rahasia kuno. Suasananya sunyi namun mencekam. Tiba-tiba suara dentuman keras memecah keheningan. Suara itu menggema seperti dua kekuatan besar yang sedang bertarung. Tanpa berpikir panjang, aku berlari menuju sumber suara itu. Langkahku terhenti saat merasakan kehadiran mereka. Udara di sekitarku menjadi berat, gelap. Makhluk-makhluk dengan energi jahat yang mengerikan mulai bermunculan dari balik kabut. Namun di antara mereka ada satu sosok dengan kekuatan yang sangat besar, membuat bulu kuduku meremang. Tiba-tiba tubuh seseorang terhempas dari arah depan. Refleks aku menangkapnya. Wajahnya penuh luka, darah mengalir dari setiap inci kulitnya yang koyak. Saat aku menatapnya, nafasku tertahan. Reza! Ia membuka matanya perlahan, menatapku dengan pandangan penuh rasa sakit dan amarah. Kenapa kau baru datang, Dra? Tanyanya dengan suara serak namun tajam. Aku terdiam sejenak, bingung dengan apa yang sedang terjadi. Apa yang terjadi di sini? Reza menunjuk ke depan, ke arah kabut yang mulai menipis. Sudah banyak korban, lihat sendiri. Kabut perlahan menyingkap pemandangan di depan. Tubuhku langsung menegang melihatnya. Sebuah candi berundak berdiri megah, namun suasananya begitu menyeramkan. Di atas altar di puncaknya, tubuh seseorang terbaring kaku, tidak bergerak. Di samping altar berdiri seorang wanita dengan rupa yang tidak bisa kusebut manusia. Matanya merah menyala, tubuhnya diselimuti aura hitam pekat yang menyebar seperti kabut gelap. Teriakan kesakitan tiba-tiba terdengar dari sisiku. Aku menoleh dan melihat sosok Aswan. Tubuhnya berlumuran darah, salah satu tangannya terputus, menyisakan luka menganga yang terus mengalirkan cairan merah. Aswan! Aku berteriak, langsung berdiri ke arahnya. Makhluk-makhluk mengerikan mengerumuninya seperti binatang buas yang mencium bau darah segar. Tanpa berpikir panjang, aku mengerahkan ajian Braja Musti. Tinju pertamaku menghantam makhluk terdekat. Tubuhnya langsung hancur menjadi abu. Satu persatu mereka kulemparkan, tubuh-tubuh mereka meledak saat menyentuh tanah. Setelah berhasil mengusir mereka, aku berlutut di samping Aswan yang masih merintih kesakitan. Luka-lukanya sangat parah, tapi ia masih hidup. Aswan, bertahanlah, aku akan melindungimu. Mataku menatap tajam ke arah candi di kejauhan. Perasaan amarah dan putus asa bercampur menjadi satu. Aku tahu ini baru permulaan dari kengerian yang harus kuhadapi. Aswan, apa yang sebenarnya terjadi di sini?
Suaraku bergetar mencoba memahami kekacauan yang tersaji di depanku. Aswan yang terkulai lemah dengan nafas tersengal hanya menggeleng pelan. Darah masih mengalir dari luka-lukanya. Kau terlambat, Mbak Arya, Arlingga dan Pak Seno. Mereka semua sudah tiada. Semua ini perbuatan Nyai Lawe. Kata-kata Aswan menusuk jantungku seperti bila tajam. Aku mengedarkan pandangan ke sekeliling, berharap ini semuanya hanya ilusi. Namun kenyataannya tidak terbantahkan. Di sudut kanan, tubuh Mbah Arya tergeletak dalam keadaan mengenaskan. Kepalanya terpisah dari tubuh, matanya masih terbelalak penuh ketakutan. Tidak jauh dari sana, jasad Arlingga tertancap di sebuah pohon dengan sebilah belati menghujam dadanya. Dan di bawah pohon itu, tubuh Mbah Seno terbaring kaku, berlubang besar di dadanya, seolah-olah sesuatu telah merobeknya dengan brutal. Apa yang terjadi? Kenapa mereka? Jantungku berdegup semakin kencang, nafasku memburu. Kesedihan, ketakutan, dan amarah bercampur menjadi satu, menciptakan badai di dalam dadaku. Orang-orang yang aku hormati yang selama ini menjadi pelindung dan panutanku kini terbaring tidak bernyawa di depan mataku. Tawa nyaring tiba-tiba memecah suasana, menggetarkan udara di sekitarku. Aku menoleh dengan mataku tertuju pada sosok wanita berkebaya hitam dengan selendang kuning. Ia berdiri di altar, matanya yang merah menyala penuh penghinaan. Manusia-manusia bodoh, ucapnya dengan nada mengejek. Tawanya dingin penuh rasa meremehkan. Kalian pikir bisa menghalangi rencana besarku? Mereka hanya pion-pion lemah yang bahkan tidak layak untuk hidup di hadapanku. Tanganku menggepal kuat, amarahku membara, mataku mengunci pada sosok wanita itu. Nyai Lawe, aura kelam yang menyelimutinya terasa menyesakan, seolah-olah menggulung udara di sekitarku. Jangan biarkan dia melakukan ritual pada Laras. Suara Aswan terdengar lemah dari belakangku. Aku tertegun. Laras? Tanyaku dalam hati. Pandanganku beralih ke tubuh yang terbaring di atas altar. Itu Laras. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa ini tidak mungkin. Namun kenyataan di depan mataku sulit disangkal jika itu benar apa yang akan dilakukan Nyai Lawe kepadanya. Dadaku semakin sesak, nafasku berat, pikiranku kacau seolah ribuan suara bisikan dalam kepalaku. Aku tidak bisa tahu apa yang harus kulakukan. Reza yang terluka parah berjalan tertatih ke arahku. Ia menepuk pundakku dengan lemah. Matanya memancarkan rasa sakit yang mendalam. Di sisi lain Aswan berdiri meski tubuhnya terlihat rapuh. Kehilangan satu tangannya. Dengan suara pelan tapi tegas ia berkata, Indra, tenangkan dirimu, jangan biarkan emosi menguasaimu. Kata-kata itu menyentakku. Aku memejamkan mata, mencoba meredam gejolak di dalam diriku. Dengan menarik nafas panjang, aku membuskannya perlahan, berusaha mendapatkan kembali kendaliku. Namun ketika aku membuka mata, dunia di sekitarku runtuh. Cairan merah muncrat ke arahku. Di depan mataku tubuh Reza dan Aswan terhempas ke tanah. Selendang kuning Nyai Lawe tertancap dalam di dada mereka, merenggut nyawa mereka seketika. Reza, Aswan! Aku berlutut menatap tubuh mereka yang tidak lagi bergerak. Tangan mereka terulur lemah ke arahku, seolah mencoba memberikanku kekuatan terakhir. Teriakanku menggema di tempat itu, meluapkan seluruh emosi yang menghancurkan batinku. Aku menutup wajahku dengan tangan, merasa hancur oleh kesedihan, kemarahan, dan ketidakberdayaan. Dengan tangan yang gemetar, aku merogoh saku dan mengeluarkan benda kecil berbentuk gantungan kunci, pedang Candraloka. Pusaka yang selama ini hanya kugunakan dalam keadaan terdesak. Ku genggam benda itu erat, membaca mantra dengan suara bergetar. Wisangkening lurus wono, Brahmo Sekti Kinarya Jagat. Seketika pedang Candraloka berubah menjadi pedang sepanjang lengan. Bilahnya mengeluarkan cahaya hitam berkilauan, memancarkan aura dingin dan kelam.
Tubuhku terasa panas, namun ada sesuatu yang lebih dari itu. Amarah yang aku tekan kini berubah menjadi kekuatan. Asap hitam mulai membungkus tubuhku, menggulung seperti pusaran. Ketika aku menatap pantulan diriku di bilah pedang itu, bola mataku telah berubah menjadi hitam sepenuhnya. Aku tidak peduli lagi. Dengan teriakan penuh amarah, aku menyerang. Pedangku melesat membelah makhluk-makhluk itu satu persatu. Setiap ayunan menghasilkan semburan cairan hitam yang membasahi tanah dan tubuhku. Mereka yang sebelumnya tampak mengancam kini hanyalah mangsa. Aku terus menyerang tanpa henti. Nafasku berat, tubuhku basah oleh darah dan keringat. Namun aku tidak peduli. Hingga akhirnya hanya satu sosok yang tersisa. Nyai Lawe berdiri di altar. Matanya yang menyala merah menatapku penuh kebencian. Namun kali ini ada secerca kewaspadaan dalam sorotannya. Laras, aku akan menyelamatkanmu. Bisikku pelan meski tubuhku nyaris hancur. Aku mengangkat pedangku mengarahkannya ke Nyai Lawe, bersiap menghadapi ancaman terakhir. Nyai Lawe berdiri dengan angkuh di depanku. Matanya yang merah menyala menatap pedang Candraloka yang kugenggam erat. Suara tawanya rendah, penuh ejekan memecah keheningan yang mencekam. Pedang itu adalah kutukan, kau tidak akan pernah bisa mengendalikannya. Pada akhirnya kau akan menjadi budaknya. Aku tidak menjawab, hanya amarah yang kini menguasai tubuhku. Dengan kecepatan penuh aku melesat ke arahnya. Pedang Candraloka menghunus ke depan. Selendang kuning Nyai Lawe melesat seperti ular, menyerang dari berbagai arah. Aku menangkis setiap serangannya dengan tebasan tajam. Namun selendang itu terus memanjang tidak habis-habisnya. Setiap kali terpotong ia kembali menyatu. Aku mundur selangkah, menarik nafas panjang dan mulai membaca mantra lirih. Asap hitam yang menguar dari pedangku semakin pekat, panasnya menyengat tanganku. Seperti membakar dari dalam, namun aku tidak peduli. Dengan satu lompatan besar aku menghujamkan pedang itu ke arah Nyai Lawe. Dia mencoba menghindar, tapi seranganku masih mengenai lengannya. Jeritannya menggema di udara, penuh rasa sakit. Namun ia berhasil melompat mundur dengan satu tangan yang terputus. Aku bersiap mengejar. Tapi langkahku terhenti ketika sebuah suara lirih memanggil dari arah altar. Mahendra. Aku menoleh cepat. Suara itu Laras. Tubuhnya yang terbaring lemah di altar tampak begitu rapuh, namun panggilannya menembus dadaku, menusuk hingga ke inti jiwaku. Tapi sesuatu dalam diriku mulai berubah. Pikiranku yang sebelumnya jernih kini terasa kelam. Amarah itu yang sebelumnya mengarah pada Nyai Lawe kini bergerak liar. Dengan mata yang hitam sepenuhnya aku mengangkat pedangku. Langkahku beralih, bukan menuju Nyai Lawe melainkan ke altar. Aku mengarahkan pedangku pada Laras. Tanganku terangkat siap menebas. Hingga tiba-tiba sentuhan ringan terasa di punggungku. Aku menoleh perlahan. Dan bayangan teman-temanku muncul. Reza, Aswan, bahkan sosok Mbah Arya yang penuh luka. Mereka berdiri diam, tidak berbicara, hanya menatapku dengan sorot mata yang dalam. Mereka sudah mati di tanganku. Mahendra, kau tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Aku menggertakkan gigi, namun suara Laras kembali terdengar. Kali ini lebih lembut dan lebih menenangkan. Mahendra, berhentilah. Suara itu seperti embun yang menetes ke dalam api. Aku terhenti, tanganku gemetar. Sementara Laras melanjutkan. Kau bukan dirimu saat dikuasai amarah. Ingatlah siapa dirimu, ingatlah orang-orang yang mencintaimu. Tiba-tiba kehangatannya tidak terjelaskan terasa dari belakang tubuhku. Sebuah pelukan lembut nyata namun penuh dengan ketenangan. Itu Laras, meski tubuhnya terbaring di altar, sentuhannya begitu nyata. Aku di sini, Mahendra. Biarkan semua rasa sakit ini pergi. Amarah tidak akan mengembalikan apapun. Lepaskan beban itu, kamu tidak sendiri. Asap hitam yang menyelimuti tubuhku mulai memudar. Amarah yang sebelumnya menguasai diriku perlahan menghilang. Tubuhku terasa lebih ringan dan detak jantungku melambat. Aku menunduk melihat pedang Candraloka yang kugenggam kini mengeluarkan pancaran cahaya lembut, menggantikan kegelapan sebelumnya. Aku menarik nafas panjang, meraih energiku menyatu dengan alam di sekitarku. Cahaya putih yang mengalir dari pedang itu membanjiri sekitarku.
menenangkan setiap sudut jiwa yang sebelumnya kacau. Aku menatap Laras yang kini kembali ke altar. Terima kasih, Laras. Aku menoleh ke arah Nyai Lawe yang kini tampak tertegun, sorot matanya penuh kewaspadaan berbeda dengan sebelumnya. Dendam dan amarah hanya akan menghancurkan diri sendiri. Aku melangkah perlahan ke arahnya sementara dia mencoba menyerangku. Dengan gumpalan energi hitam, aku mengayunkan pedangku dan energi itu lenyap seketika seperti tidak pernah ada. Wajah Nyai Lawe berubah panik. Apa yang kau lakukan? Kau seharusnya mengamuk. Kau seharusnya menghancurkan segalanya. Dia meraih kepala Mbak Arya yang terpenggal, mengangkatnya tinggi-tinggi. Lihat ini. Semua ini salahmu. Kau yang membiarkan mereka mati. Ia mencoba memancing amarahku kembali. Aku memandang kepala itu dengan tenang. Tidak ada lagi gejolak dalam dadaku. Aku ikhlas. Aku tidak akan membiarkan masa lalu menghancurkan masa depan. Dengan satu ayunan pedang yang bersinar terang, aku menyerang Nyai Lawe. Cahaya dari pedangku menembus tubuhnya, meluluhkan kegelapan yang selama ini menyelimutinya. Nyai Lawe menjerit, tubuhnya lenyap dalam pancaran cahaya putih yang memancar dari pedang Candraloka. Seketika aku merasakan tarikan kuat pada sukmaku. Aku mencoba bertahan namun kekuatannya terlalu besar. Dalam sekejap aku membuka mata dan mendapati diriku kembali ke dunia nyata. Tubuhku terasa ringan namun pikiranku masih dipenuhi dengan bayangan kejadian yang baru saja aku lewati. Di depanku Ki Sedayu dengan duduk santai di sebuah batu besar di tepi sendang tirta kahuripan. Ia tertawa kecil. Suaranya bergema lembut di sekitar sendang yang tenang. Aku menatapnya bingung. Kenapa Ki Sedayu tertawa? Ki Sedayu memandangku dengan senyum penuh kebijaksanaan. Aku tidak menyangka Mahendra, rupanya kau mampu melalui 2 ujian itu dengan mudah. Maksudnya Ki? Rasa kroda mengendalikan amarah dan rasa rila menerima dengan ikhlas. Kedua ujian ini bukan ujian yang biasa. Ini adalah ujian batin yang menentukan kekuatan sejati seseorang. Dan kau Mahendra telah membuktikan bahwa hatimu cukup kuat untuk melewatinya. Itu 2 ujian. Ki Sedayu tertawa lagi lalu melanjutkan penjelasannya. Rasa kroda adalah ujian untuk mengendalikan amarah. Saat kau dihadapkan pada perasaan kehilangan, dendam, dan kebencian, amarah dapat dengan mudah menguasai hati dan pikiran. Namun kau berhasil meredamnya Mahendra. Bukan dengan kekuatan tapi dengan kesadaranmu sendiri. Kau mengingat apa yang penting. Kau memilih untuk tidak membiarkan emosi menghancurkanmu. Rasa lila adalah penerimaan. Kau melihat teman-temanmu yang telah gugur, bahkan provokasi Nyai Lawe tidak membuatmu kehilangan akal. Keikhlasanmu untuk menerima kenyataan adalah kunci untuk mengatasi ujian ini. Tidak ada keikhlasan tanpa pengorbanan Mahendra. Tapi pengorbanan itu membawa kedamaian. Aku diam mencoba mencerna kata-katanya. Jantungku terasa lebih tenang seolah segala beban perlahan menghilang. Lihat pedang Candraloka itu. Ki Sedayu menunjukkan pedang kecil seukuran gantungan kunci yang tergeletak di tanah di depanku. Sentuhlah. Aku meraih pedang itu dengan ragu. Begitu tanganku menyentuhnya, bola mataku terbelalak.
Tanpa mantra apapun, pedang itu berubah ukuran menjadi pedang normal. Bilahnya memancarkan kilauan cahaya lembut, namun bukan hanya itu yang membuatku tercengang saat aku menggenggam-gagangnya. Ada rasa hangat yang mengalir dari pedang itu ke dalam tubuhku. Energi yang lembut namun kuat menyatu dengan batinku seperti aliran sungai yang mengisi setiap sudut diriku dengan ketenangan yang mendalam. Apa ini, Ki? Ki Sedayu tersenyum menatap pedang itu seolah berbicara dengannya. Pedang Candraloka adalah pusaka yang terhubung dengan hati pemiliknya. Ketika amarah dan kebencian menguasai dirimu, pusaka ini menjadi kutukan, namun saat hatimu dipenuhi dengan ketenangan, penerimaan dan kebijaksanaan, pusaka ini menjadi bagian dari dirimu. Ia menyatu dengan energimu, mengalir dalam tubuhmu seperti napas yang tidak terpisahkan. Aku berdiri perlahan mengangkat pedang itu. Kini pedang yang sebelumnya terasa berat menjadi ringan, seolah itu hanyalah perpanjangan dari tanganku sendiri. Aku mengarahkan pedangku ke arah Ki Sedayu yang masih duduk dengan tenang di atas batu. Aku melangkah mendekatinya, dan ia berdiri menyambutku. Sorot matanya lembut namun penuh dengan makna yang dalam. Ia berbicara perlahan dengan nada yang penuh wibawa. Mahendra, perjalanan hidup ini tidak hanya mengasah kekuatan tubuh, tapi juga kekuatan hati dan jiwa. Ujian yang baru saja kau lalui bukan sekedar ujian biasa, tetapi sebuah pengajaran dari Gusti Pangeran, Tuhan yang Maha Esa, agar kau semakin dekat dengannya. 5 rasa yang kau hadapi adalah jalan untuk memahami makna kehidupan sejati. Rasa welas asih adalah pengingat bahwa hidupmu bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarmu. Rasa eling adalah kesadaran bahwa Tuhan selalu dekat, lebih dekat dari apapun. Rasa ayam hanya bisa kau raih jika hatimu tenang dan percaya pada kehendak Tuhan. Ketentraman tidak akan datang jika dirimu dikuasai oleh nafsu dan kebingungan. Rasa kroda adalah ujian yang paling berat. Amarah yang tidak terkendali dapat menghancurkan dirimu sendiri dan orang-orang di sekitarmu. Tapi jika kau mampu menguasainya, amarah akan berubah menjadi kekuatan yang luar biasa. Rasa rilo adalah penerimaan. Ikhlas bukan berarti menyerah, tetapi percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak Tuhan. Ingat selalu Mahendra, Gusti kuato tanpa wangenan, cedak tanpa senggolan. Tuhan itu jauh tanpa batas namun dekat tanpa jarak. Jangan pernah melupakannya, karena hidup yang sejati adalah hidup yang selaras dengan kehendaknya. Setiap kata yang diucapkan oleh Ki Sedayu terasa seperti embun yang menyejukkan jiwa. Aku memahami bahwa 5 rasa ini bukan sekedar ujian, tetapi pelajaran yang lebih membimbingku untuk menjadi manusia yang lebih bijaksana dan mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Aku mengangguk penuh hormat, menyimpan setiap ujangan itu di dalam hatiku. Terima kasih banyak, Ki. Tanpa bimbingan panjenengan, aku
aku tidak akan mampu meruat pedang ini dan memahami kekuatannya. Ki Sedayu tersenyum tipis, lalu tertawa kecil. Suaranya yang lembut menggema di antara dinding gua, membawa ketenangan. Itu memang tugasku, Mahendra. Kemana kau akan pergi sekarang? Aku menarik nafas dalam, membiarkan pikiranku menyusun langkah berikutnya. Aku harus kembali ke tempat simbahku, Ki. Ada sesuatu yang harus aku tuntaskan di sana. Ki Sedayu mengangguk pelan seolah sudah mengetahui jawabanku, namun senyumannya tidak memudar. Teman-temanmu dan simbahmu sudah bergerak, Mahendra. Mereka tengah berusaha menghentikan ritual yang melanggar hukum alam. Apa maksudnya, Ki? Alih-alih menjawab, Ki Sedayu melangkah mendekati Sendang. Ia mengangkat tangannya dengan perlahan membaca mantra dalam bahasa kuno yang tidak aku pahami. Permukaan air yang sebelumnya tenang mulai beriak, membentuk gambaran yang jelas. Di sana aku melihat Reza, Kuncoro, Mbah Arya, Mbah Seno, Mbah Arto, Suko, dan Aswan. Mereka duduk melingkar di teras rumah, wajah mereka serius dan tegang. Suasana terasa begitu intens, dan salah satu nama yang mereka sebut membuat tubuhku kaku. Laras. Apa yang terjadi padanya? Mengapa mereka sampai berkumpul seperti ini? Aku menatap gambaran itu dengan tajam, menyimak perbincangan mereka. Kata-kata tentang Nyai Lawe dan ritual yang hendak ia lakukan menggema di kepalaku. Sosok itu, bagaimana mungkin ia sudah bergerak sejauh ini? Ki, apa benar yang aku lihat ini? Sudah sejauh apa semua ini terjadi? Ki Sedayu menoleh padaku dengan tenang. Kau mungkin merasa baru sehari berada di Sendang ini, Mahendra. Tapi kenyataannya waktu telah berjalan 1 minggu penuh. Seminggu? Bagaimana mungkin aku bertahan tanpa makan atau minum selama itu? Tubuhmu digantikan oleh energi alam dari Sendang ini. Rasa lapar dan haus tidak lagi menguasaimu, karena Sendang ini telah menyeimbangkan energimu. Ini adalah bagian dari ujianmu memahami harmoni antara tubuh, jiwa, dan alam. Aku mengangguk pelan, mencoba menerima kenyataan yang terasa aneh namun masuk akal. Ki Sedayu kembali menatap air Sendang dan gambaran di permukaan berganti. Kali ini aku melihat hutan yang lebat. Di sana Arlingga dan Juna sedang berbicara dengan seekor macan kumbang hitam besar. Raut wajah mereka serius dan beberapa kata yang aku dengar membuat hatiku bergetar. Desa Sendang Jati, Demit Penari, Demit Sinden. Aku mengulang kata-kata yang aku dengar dari gambaran itu. Kecemasan menguasai pikiranku. Bayangan dari ujian amarahku kembali menghantui. Apakah itu pertanda? Apakah kekacauan yang aku lihat dalam sukmaku akan menjadi kenyataan? Aku mengepalkan tangan meneguhkan tekadku. Ki, aku harus pergi sekarang. Ki Sedayu tersenyum samar, namun ia mengangkat tangannya menghentikanku sejenak. Pergilah, Mahendra, tapi sebelum itu ada satu hal lagi yang harus kau hadapi. Maksud Ki Sedayu? Ki Sedayu menatapku dalam dan nada suaranya berubah serius. Saat kau keluar dari Sendang ini, akan ada sosok yang menyambutmu bukan sebagai teman tapi sebagai lawan. Ia datang untuk menghabisimu. Aku terdiam mencoba mencerna peringatan itu. Meski merasa ragu, aku menarik nafas panjang untuk menenangkan diri. Apapun itu, Ki, aku akan menghadapinya. Aku harus menyelamatkan Laras dan membantu teman-temanku. Baiklah, Mahendra, pergilah dengan hati yang teguh. Ingatlah semua yang telah kau pelajari di sini. Keseimbangan 5 rasa, rasa kroda,
Rasa lila, rasa sekti, rasa tinarubuka, dan rasa eleng itu adalah kunci untuk menghadapi apapun yang ada di hadapanmu. Aku menundukkan kepala dalam-dalam menghormati wejangan terakhirnya. Kata-katanya bagaikan pelita yang menuntunku di tengah kegelapan dengan hati yang penuh tekad. Aku melangkah keluar dari sendang meninggalkan kedamaian ini untuk menghadapi takdirku. Di depan sana aku tahu tantangan besar menantiku, tapi aku tidak akan mundur. Ini bukan hanya tentang diriku, ini tentang mereka yang aku perjuangkan dan mereka yang percaya kepadaku. Langkahku perlahan berhenti di mulut goa Sendang Tirta Kahuripan. Ki Sedayu berdiri di sampingku, senyumannya tetap tenang menatapku dengan sorot mata penuh pengertian. Aku hanya bisa mengantarmu sampai di sini, Mahendra. Suaranya sejuk seperti angin lembut yang menyentuh wajahku. Aku mengangguk paham. Terima kasih, Ki. Bimbingan dan pelajaran Panjenengan akan selalu saya ingat. Aku menunduk hormat mencium tangannya dengan rasa syukur yang mendalam. Ki Sedayu hanya tersenyum mengangguk pelan tanpa berkata lebih banyak. Aku berbalik dan mulai melangkah meninggalkan goa. Namun setelah beberapa langkah aku merasa ingin melihat goa itu sekali lagi. Aku berbalik berharap menemukan sosok Ki Sedayu yang masih berdiri di sana. Tapi yang kulihat hanya rimbunnya semak belukar, seperti tidak pernah ada goa ataupun sosok siapapun di sana sebelumnya. Aku menghela nafas, tidak terlalu terkejut. Sebelumnya Ki Sedayu memang mengatakan bahwa hanya mereka yang ditakdirkan yang bisa mencapai tempat itu. Aku melanjutkan perjalanan melewati rimbunnya hutan. Malam terasa semakin pekat dan dinginnya udara menggigit kulit. Di wilayah ini, hutan ini terkenal angker. Tidak jarang mataku menangkap sosok-sosok yang berkeliaran di antara pepohonan. Kulihat kuntilanak bertengger di dahan, sosok genderuwo yang mengintip dari balik pohon, hingga makhluk kerdil yang melompat cepat dari semak ke semak. Namun aku tidak peduli. Pikiranku hanya tertuju pada teman-temanku, pada Laras dan semua yang sedang mereka hadapi. Langkahku terhenti tiba-tiba. Ada sesuatu yang terasa aneh. Udara di sekitarku berubah. Energi asing menyelimuti area ini. Di depan kepulan asap muncul dan berputar membentuk sebuah portal berwarna gelap. Mataku terbelalak ketika sosok yang keluar dari portal itu terlihat. Laras. Sosok itu menyerupai Laras. Rambutnya, wajahnya, senyumannya, semuanya seperti Laras. Tapi aku tahu ini bukan Laras. Meski begitu aku memutuskan untuk berpura-pura tidak tahu. Mahendra, panggilnya dengan suara yang mirip sekali dengan Laras. Ia berjalan mendekat, merentangkan tangannya seperti ingin memelukku. Wajahnya sumringah seolah ia benar-benar Laras yang tengah berbahagia bertemu denganku. Aku tetap diam, mengawasi dengan seksama. Dalam hati aku mulai membaca mantra ajian Braja Musti mempersiapkan seranganku. Saat sosok itu hampir sampai di depanku, hanya berjarak 1 meter, tanpa ragu aku menghantamkan pukulan ke arahnya. Pukulanku tepat mengenai wajahnya, membuat tubuhnya terpental jauh dan tersungkur di tanah. Mahendra, kenapa kamu memukul aku? Ini aku Laras. Ia menangis terseduh-seduh menunjukkan ekspresi kesedihannya mendalam. Air matanya mengalir deras, seakan-akan ia benar-benar Laras yang terluka karena tindakanku. Padahal aku sudah jauh-jauh ingin menyambutmu. Aku melangkah mendekat dengan hati-hati, berpura-pura merasakan kasihan. Tapi saat aku berada di hadapannya, tanpa ragu aku kembali melayangkan pukulan, kali ini lebih keras. Sosok itu dengan gesit melompat menghindari seranganku. Tinju yang aku lepaskan menghantam tanah, meninggalkan lubang kecil. Sosok itu kini merayap ke sebuah pohon besar, mengeram dengan nada penuh kebencian. Aku tahu kau bukan Laras. Laras yang asli tidak akan langsung memelukku jika bertemu. Ia akan menanyakan keadaanku lebih dulu, seperti sifatnya yang selalu peduli. Mendengar kata-kataku, sosok itu berhenti berpura-pura. Perlahan wajahnya berubah. Tubuhnya mengecil, kulitnya menghitam, dan rambutnya yang panjang berubah menjadi putih acak-acakan. Giginya tampak runcing dan ia kini merayap di pohon dengan posisi kepala terbalik. Tatapan matanya penuh kebencian. Aku tidak menyangka kau bisa melihat penyamaranku.
Aku mengenal Laras lebih dari yang kau kira. Kau tidak akan bisa menirunya. Lagi pula Laras tidak memiliki bau tanah kuburan. Aku mempersiapkan diriku. Tubuhku mulai memancarkan energi yang kurasakan selama di sendang tirta kahuripan. Sosok itu tampaknya sadar aku tidak akan mundur. Dan ini bukan pertempuran yang mudah baginya. Namun aku tahu satu hal pasti. Apapun yang berdiri di hadapanku, aku tidak akan membiarkannya menghalangi jalanku untuk menyelamatkan Laras dan teman-temanku. Langkah kakiku terhenti di depan, di atas sebuah pohon besar. Sosok nenek tua menyeramkan merayap dengan kepala terbalik. Tubuhnya yang ringkih terlihat mencengkeram cabang-cabang pohon seperti laba-laba. Wajahnya dipenuhi kebencian, matanya yang merah menyala menatap tajam ke arahku. Tiba-tiba ia membuka mulut, membaca mantra dengan suara serak yang bergema di antara pepohonan. Tubuhnya yang kecil dan ringkih perlahan menggelembung, perutnya membesar seperti balon yang siap meledak. Ia tertawa kecil, suara tawanya menciptakan gema yang menyeramkan. Seketika makhluk itu meludah ke berbagai arah. Dari setiap tetesan ludahnya muncul makhluk-makhluk kecil menyerupai dirinya. Mereka merangkak cepat dengan kepala terbalik, bergerak seperti laba-laba ganas. Jumlah mereka terus bertambah, 10, 20 hingga tidak terhitung. Kau tidak akan bisa pergi lebih jauh. Siapa kau? Mengapa menghalangiku? Aku tidak akan menghalangimu, tapi aku akan menghabisimu. Begitu ya. Jadi Nyai Lawe yang menyuruhmu. Aku menarik nafas panjang, mencoba mengendalikan diriku meski amarah perlahan menyala. Dengan suara dingin aku menjawab, kasihan sekali kau, Nek. Kau begitu setia pada Nyai Lawe hingga rela menjadi budaknya. Tidakkah kau sadar alasan mengapa dirinya menyuruhmu untuk menghalangiku? Jangan menghina dewiku. Wajahnya berubah, amarah memenuhi ekspresinya yang mengeram, lalu memberikan perintah pada makhluk-makhluk yang diciptakannya. Makhluk-makhluk itu bergerak cepat, merangkak dari berbagai arah, mengepungku. Aku melangkah mundur sedikit, membentuk kuda-kuda bela diri yang kokoh. Dengan tenang aku mulai membaca amalan pemutih. Merasakan energi terang menyelimuti kedua tanganku. Makhluk pertama melompat ke arahku. Aku menghantamnya dengan pukulan keras yang langsung menghancurkan tubuhnya menjadi abu. Gerakan cepat dan presisi, setiap pukulan dan tendangan mendarat tepat menghentikan serangan makhluk-makhluk itu satu persatu. Namun jumlah mereka terlalu banyak, meskipun puluhan sudah kuhancurkan, yang lain terus berdatangan menghambat pergerakanku. Tinju dan tendanganku mulai terasa kurang efisien. Aku tahu harus segera mencari cara lain untuk menghentikan mereka sekaligus. Mati kau bocah tengik. Tiba-tiba dari belakang nenek tua itu melompat dengan cakarnya yang tajam mengarah ke punggungku. Dengan refleks aku melompat ke samping menghindari serangannya. Mataku menyapu puluhan makhluk yang masih mendekat, lalu beralih ke nenek tua yang kini tersenyum licik. Aku tahu ini saatnya menggunakan kekuatan lebih besar. Tanganku merogoh kantung kecil di pinggangku, mengeluarkan pedang Candraloka yang baru saja kuruat. Kenapa kau marah? Aku tidak menghina sosok yang kau sebut Dewi itu. Aku hanya bertanya, apakah kau tahu alasan mengapa dirinya tidak ingin aku merusak rencananya? Pedang kecil yang aku genggam berubah menjadi ukuran penuh, memancarkan kilauan cahaya yang lembut namun penuh kekuatan. Cahaya dari pedang itu membuat makhluk-makhluk di sekitarku gemetar, ragu untuk menyerang. Aku melihat raut wajah nenek tua itu berubah, matanya melebar, campuran antara terkejut dan ketakutan. Namun ia segera menguasai dirinya. Dengan suara serak ia memberikan perintah, hancurkan dia sekarang. Makhluk-makhluk itu melesat bersamaan menyerangku dari segala arah, tapi aku sudah siap. Dengan satu ayunan kuat, pedang Candraloka menciptakan gelombang cahaya yang meledak ke segala arah. Tubuh makhluk-makhluk itu terhenti di udara sebelum perlahan-lahan terpotong menjadi abu dan lenyap. Tidak mungkin, anak-anakku. Hutan kembali sunyi, hanya satu sosok yang tersisa, nenek tua itu. Ia membaca mantra dengan cepat, tangannya membentuk simbol-simbol rumit di udara.
Asap hitam mulai keluar dari tubuhnya, bergerak mengelilinginya seperti kabut. Aku tahu ini adalah serangan terakhirnya. Sebelum ia selesai, aku akan melesat ke arahnya. Pedangku berayun dengan kecepatan tinggi, namun ia berhasil menghindar. Meski begitu, bila pedangku masih sempat memotong lengannya. Jeritan menggema di udara, darah hitam mengalir deras dari lukanya. Ia memegang bahunya yang terluka. Wajahnya penuh rasa sakit dan ketakutan. Aku melangkah mendekat, pedang Candraloka bersinar di tanganku. Sudah cukup kau hanya menjadi bidak dalam rencana Nyai Lawe. Kau tidak tahu apa yang sebenarnya ia inginkan. Nenek tua itu tidak menjawab, sebaliknya ia membuka mulutnya lebar-lebar, menyemburkan asap hitam pekat ke arahku. Bau busuk yang menyengat memenuhi udara membuatku melompat mundur untuk menghindar. Asap itu menyelimuti sekitarku, mengaburkan pandangan, namun aku tahu dia tidak akan menyerah begitu saja. Aku mulai membacakan amalan angin, menggerakkan tanganku untuk menciptakan pusaran angin kecil. Perlahan asap itu memudar dan aku bisa melihat jelas lagi. Di saat yang sama, sebuah portal terbuka di belakang nenek tua itu. Ia bergerak mundur, mencoba melarikan diri. Aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Dengan cepat aku membaca mantra yang memanfaatkan energi dari portal tersebut. Tanganku merogoh tas kecilku, mengambil pusaka lintang jagat. Jagat lintang kinaryo lumebu, sang ketaning hawa dumadi. Tanah di bawahku mulai bergetar pelan dan residu energi dari portal itu mulai menyatu. Perlahan pusaran besar terbuka membentuk portal baru. Cahaya dari pusaka lintang jagat memandu jalanku. Tanpa ragu aku melangkah masuk ke dalam portal, membiarkan energi itu menelanku. Aku tahu ini hanya awal dari pertempuran yang lebih besar. Aku tidak akan membiarkan rencana Nyai Lawe berjalan tanpa perlawanan. Aku tidak menyangka jika situasinya sudah menjadi sebesar ini, ujar Mbak Seno. Mbah Arto yang duduk di sampingnya mengangguk setuju. Kalung Jatiningsih sudah berhasil diambil oleh suruhan Nyai Lawe. Kalau saja Ki Warok tidak mempersiapkan salinannya, Nyai Lawe mungkin juga akan mendapatkan Raja Sukmajati yang asli. Tapi aku khawatir dengan keadaan di kediaman Tara Brajamukti. Jika Ki Waro dan anak buahnya kembali diserang, desa Tunggulpati juga akan terkena imbasnya. Mbah Arya yang duduk memimpin pertemuan itu mengangguk pelan. Matanya beralih kepada Mbah Seno yang sejak tadi tampak merenung. Bagaimana dengan anak itu, Seno? Mbah Seno menarik nafas panjang sebelum menjawab. Anak itu sudah dibawa orang tuanya serta warga desa Sendang Jati. Lalu buku yang dibawa anak itu, apa yang tertulis di dalamnya? Buku itu seperti pesan yang ditulis oleh orang tuanya. Isinya ungkapan penyesalan tentang apa yang sudah mereka perbuat. Mereka sudah membuat perjanjian dengan Dewi yang dipuja Sekte Lawean. Namun mereka tidak ingin anak itu diambil untuk dijadikan korban. Reza yang sejak tadi diam akhirnya bersuara. Apa mungkin itu anak yang lahir pada malam Jumat Kliwon? Mbah Arya menimpali sebelum Mbah Seno sempat menjawab. Sepertinya memang begitu. Nyai Lawe mungkin sudah mempersiapkan ini sejak awal perjanjian itu dibuat. Tapi kenapa baru sekarang? Mbah Seno menjawab dengan nada penuh pertimbangan. Ada dua kemungkinan. Pertama, mereka belum menemukan darah Tara Sukmajati. Dan yang kedua, mungkin ada batas usia untuk anak itu agar bisa ditumbalkan dalam ritual. Apa ada yang spesial dari anak itu, Mbak? Kemungkinan besar iya, anak itu bisa melihat sesuatu sebelum hal itu terjadi. Maksudnya dia bisa melihat masa depan, Mbah? Aku belum sepenuhnya memahami kekuatannya.
Tapi jika benar dan Nyai Lawe berhasil memanfaatkannya, kekuatan itu bisa menjadi bencana yang lebih besar dari yang kita bayangkan. Arlingga dan Juna sedang mengikuti anak itu. Mereka sedang mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di desa Sendang Jati. Mendengar itu, Reza, Kuncoro, Aswan, dan Suko saling bertukar pandang. Ekspresi mereka menunjukkan ketidakpuasan. Aswan akhirnya bersuara. Kenapa Mbak Seno tidak bilang sejak tadi? Mbak Seno menatap mereka dengan tenang, seperti sudah menduga reaksi itu. Karena aku tahu kalian ingin menyusul mereka. Tapi permasalahan ini tidak hanya soal anak itu atau desa Sendang Jati. Kita butuh rencana yang matang. Tatapan Mbak Seno beralih ke arah Mbah Arya. Bagaimana dengan Mahendra? Di mana dia sekarang? Belum ada kabar darinya. Dia sedang meruat pedang Candraloka, dan aku tidak tahu sudah sejauh mana proses itu. Kata-kata itu membuat suasana semakin muram. Waktu terus berjalan, dan ritual yang akan dilakukan oleh Nyai Lawe adalah malam ini. Aswan berdiri dengan tiba-tiba menghentak meja kayu dengan tangannya, membuat mereka semua terkejut. Kalau begitu kita harus bertindak tanpa Mahendra. Kita tidak bisa membuang waktu lebih lama lagi. Lars dan semua orang yang menderita karena Nyai Lawe harus kita selamatkan sekarang. Reza yang melihat itu melakukan hal yang sama dengan Aswan, membuat para orang tua yang di hadapannya terkejut. Namun sebelum Reza mengeluarkan suara, Mbah Arya melayangkan lipatan koran kepada Aswan dan Reza. Aku tahu harus bertindak, tapi kau usah ngaget ini kiono wong tuwa nek mati jantungan piye. Aswan dan Reza kembali duduk sembari mengelus kepalanya. Kuncoro dan Suko tertawa melihat itu. Suasana kembali hening. Mbah Arya menatap Aswan dengan tajam, lalu memindai wajah semua yang ada di sekitarnya. Ketegangan jelas terlihat. Setelah beberapa saat ia akhirnya berbicara dengan nada tegas. Kita akan membagi tugas. Aku, Seno, dan Arto akan pergi ke kediaman Brajamukti. Kita akan memastikan desa Tunggulpati tidak terkena dampak serangan Ki Jangga atau siapapun yang mengincar tempat itu. Sementara kalian berempat, Reza, Kuncoro, Aswan, dan Suko, akan menyusul Arlingga dan Juna ke desa Sendang Jati. Mendengar itu, keempat anak muda itu langsung menatap Mbah Arya dengan sorot penuh tanggung jawab. Namun sebelum mereka berbicara, Mbah Arya menambahkan, tapi ingat, kalian tidak boleh bertarung langsung atau menyakiti warga desa. Mereka masih manusia. Jangan lupa itu. Keempatnya mengangguk serempak meskipun wajah mereka menunjukkan kekhawatiran. Mbah Arya melanjutkan dengan nada lebih serius. Kalau mereka yang menyakiti kita lebih dulu gimana, Mbah? Mosok kita diem aja? Kalian harus bertindak sesuai rencana. Pertama, cari dan hancurkan sisa patung yang disembunyikan di desa itu. Kedua, pastikan keadaan Gayatri dan Laras serta lokasi tempat mereka berada. Ketiga, jika bisa menyelamatkan mereka tanpa pertarungan, itu jauh lebih baik. Jika tidak, kalian harus menunggu kami. Aku dan yang lainnya akan memanfaatkan kemampuan Seno yang terhubung dengan Arlingga untuk bergerak cepat menuju sana. Semua yang hadir mengangguk paham. Tidak ada lagi perdebatan. Suasana di teras rumah itu berubah menjadi penuh tekad. Meskipun di dalam hati masing-masing masih tersimpan kegelisahan. Waktu kita tidak banyak. Kita harus bergerak sekarang. Dengan itu,
Mereka semua mulai bersiap meninggalkan teras rumah untuk menjalankan misi yang mungkin menjadi penentu nasib banyak orang. Perjalanan mereka akan penuh bahaya, tapi mereka tahu mereka tidak bisa mundur. Langit sore berubah menjadi gelap saat mereka bersiap untuk melaksanakan rencana yang sudah dibuat. Angin malam berhembus dingin namun tetap tidak meredakan rasa panas dari ketegangan yang ada. Mbah Arya keluar membawa sebuah benda yang terbungkus kain putih yang memberikannya pada Aswan. Kamu bawa ini, Wan. Aswan menerimanya dengan tertegun saat melihat benda yang terbungkus kain itu. Tombak Madusena. Sebelumnya, tombak Madusena sudah patah saat pertempuran mereka berhadapan dengan Mahesa Kolo, salah satu panglima Segoro Gede. Tombak itu sudah diperbaiki, bahkan auranya lebih besar dari sebelumnya. Mungkin akan berguna apabila kamu membawanya. Aswan menerima tombak itu dengan hormat. Tubuhnya merasakan sensasi energi hangat yang mengalir melalui tangannya seperti dipenuhi kekuatan baru. Namun ia tidak yakin kalau dirinya bisa menggunakannya dengan baik. Tapi Mbah, tombak ini kan Mahendra yang bisa menggunakannya. Ia ragu selama ini Mahendra lah yang mahir menggunakan pusaka tombak Madusena. Namun Mbah Arya membantahnya kalau pemikirannya itu tidak benar. Darah Trajayan Daru juga mengalir di tubuhmu. Itu artinya mau itu dirimu ataupun Mahendra, kalian bisa menggunakan pusaka warisan Eyang Sena ini. Aswan mengangguk mengerti yang menyimpan tombak itu. Mereka sudah siap untuk berangkat. Aswan dan rombongannya berangkat dengan mobil Reza, sedangkan Mbah Arya bersama dua sahabatnya naik mobil bak Mbah Arto. Mereka berpisah, namun dengan tujuan yang sama. Alas Surawetan. Di tengah gelapnya alas Surawetan, Arlingga membuka matanya perlahan. Pandangannya buram pada awalnya, namun sedikit demi sedikit mulai jelas. Rasa pusing masih menyelimuti kepalanya dan ia mencoba mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Saat ia mengedarkan pandangan, ia menyadari malam telah tiba. Di sebelahnya, Juna juga mulai tersadar mengusap pelipisnya dengan tangan. Wajah mereka berdua dipenuhi kebingungan, mencoba memahami situasi di sekitar. Udah gelap, Jun. Juna mengangguk pelan, masih mencoba mengingat kejadian terakhir yang mereka alami. Iya, tapi Lingga, di mana setan sinden dan penari itu? Sebelum Arlingga sempat menjawab, tatapan matanya tertuju pada sosok besar di hadapan mereka. Dalam kegelapan malam, sinar rembulan samar-samar menyoroti bulu hitam legam sosok itu, membuatnya tampak semakin menyeramkan. Sosok itu duduk tegap dengan postur penuh kewaspadaan. Surah, bisik Arlingga setengah tidak percaya. Sosok macan hitam besar itu menoleh perlahan ke arah mereka. Matanya yang tajam memancarkan wibawa, menyeratkan keagungan seorang penjaga. Jangan pikir aku menyelamatkan kalian. Aku hanya tidak ingin tempatku dirusak oleh makhluk-makhluk rendah seperti mereka. Juna yang baru menyadari kehadiran macan besar itu terkejut. Dia melirik Arlingga dengan ekspresi tidak percaya. Lingga, dia... Iya, Jun. Dia Surah, penjaga alas Surawetan. Macan itu berdiri dari duduknya. Tubuhnya yang besar bergerak anggun namun tetap memancarkan ancaman. Ia memalingkan pandangannya ke arah gelap hutan. Pergilah dari sini. Aku tidak ingin ada yang merusak penggunaanku lebih jauh. Arlingga dan Juna saling pandang. Meski kata-kata Surah terdengar dingin, mereka tahu ada rasa peduli yang tersembunyi di baliknya. Arlingga masih mengingat dengan jelas bagaimana Surah melindungi mereka dari serangan selendang gaib sebelum mereka kehilangan kesadaran. Terima kasih Surah. Jika bukan karena kau, mungkin kami tidak akan selamat. Namun Surah hanya mengeram kecil. Jangan besar kepala, aku tidak peduli dengan ucapan terima kasihmu. Tanpa menunggu balasan, Surah melangkah masuk ke dalam kegelapan hutan, meninggalkan Arlingga dan Juna yang masih berdiri di tempat. Juna menghela nafas panjang lalu menatap Arlingga. Kayaknya dia masih kesal sama kamu, Lingga. Arlingga tersenyum tipis.
Kenangan masa lalu mulai melintas di benaknya. Dia memang seperti itu, Jun. Namun mereka tidak punya waktu untuk berlama-lama memikirkan Surah. Mereka harus segera menemukan jalan menuju desa Sendang Jati untuk menyelamatkan Gayatri sebelum hal buruk terjadi. Kemana kita harus pergi, Lingga? Semua arah terlihat sama. Juna memandang sekeliling. Arlingga memutar tubuhnya, mencoba mencari petunjuk, tapi alas Surawetan di malam hari adalah labirin kegelapan. Tidak ada arah yang jelas, hanya bayangan pohon-pohon besar yang menjulang tinggi. Di tengah kebingungan itu, sebuah suara tanpa wujud terdengar menggema di antara pepohonan. Pergilah ke arah timur, itu akan membawamu ke tempat tujuanmu. Suara itu dingin namun ada kewibawaan di dalamnya. Arlingga dan Juna saling pandang mengenali suara itu. Surah. Sekali lagi terima kasih banyak atas bantuannya. Mengikuti arahan itu, Arlingga dan Juna mulai berjalan ke arah timur. Sinar senter dan ponsel Juna menjadi satu-satunya penerangan di tengah gelapnya hutan. Setiap langkah terasa berat dan menegangkan. Pepohonan tinggi dan bayangan gelap menciptakan suasana yang menyesakan. Lingga, kalau kita ketemu lagi sama setan sinden dan penari itu, kita harus lebih siap. Mata Juna terus mengamati sekeliling, berjaga-jaga dari kemungkinan serangan. Iya, Jun. Aku juga tidak akan membiarkan kejadian sebelumnya terulang lagi. Mereka sadar makhluk yang mereka hadapi sebelumnya bukan ancaman biasa. Jika bukan karena Surah, mungkin mereka tidak akan selamat. Setelah berjalan cukup jauh, mereka melihat cahaya oranye samar dari kejauhan. Arlingga memberi isyarat kepada Juna untuk berhenti. Mereka segera berjongkok bersembunyi di balik pepohonan besar. Siapa mereka? Sepertinya penjaga desa. Dua orang berjubah hitam terlihat membawa obor. Mereka berjalan perlahan penuh kewaspadaan, dengan sebilah golok tergantung di pinggang masing-masing. Desa Sendang Jati benar-benar tertutup untuk orang luar. Kita harus menemukan cara agar tidak ketahuan. Arlingga mencoba memikirkan langkah selanjutnya. Juna melirik ke arah penjaga itu. Matanya memancarkan ide yang tiba-tiba terlintas. Aku punya ide. Kamu mau ngapain, Jun? Arlingga merasa curiga dengan tingkah temannya. Juna menyeringnya lalu mengambil segenggam batu dari tanah. Kita akan jadi seperti mereka. Sebelum Arlingga sempat membalas, Juna melemparkan batu ke arah semak-semak di dekat penjaga itu. Bunyi keras dari batu yang jatuh membuat kedua penjaga berhenti dan menoleh. Dengan sigap mereka meraih gagang golok. Siapa di sana? Arlingga memanfaatkan momen saat kedua penjaga berjalan menuju arah suara lemparan batu. Ia melangkah perlahan di balik bayangan, mengangkat dahan kayu besar yang ditemukan di tanah. Tubuhnya menegang, menanti saat yang tepat. Ketika para penjaga itu mendekat, Arlingga melompat keluar dari persembunyiannya. Dua kali hantaman keras mendarat tepat di tengkuk mereka. Tidak ada waktu bagi keduanya untuk melawan. Kedua penjaga langsung tumbang dan tergeletak tanpa suara. Maaf, kami membutuhkan jubah kalian, gumam Arlingga sambil memastikan kedua penjaga itu benar-benar tidak sadarkan diri. Dengan cekatan Arlingga dan Juna melepas jubah hitam, obor dan golok dari tubuh para penjaga. Mereka mengenakan jubah tersebut, menyembunyikan identitas di balik kain gelap itu. Setelah memastikan tidak ada yang mencurigakan, mereka melanjutkan perjalanan menuju desa Sendang Jati. Malam itu begitu gelap, hanya diterangi oleh temaram cahaya obor di tangan mereka. Langkah kaki mereka terdengar lirih, tapi hati mereka terus waspada. Jalur yang mereka susuri semakin membawa mereka mendekat ke jantung desa, sekaligus ke inti dari misi yang harus mereka selesaikan. Namun pemandangan yang menyambut mereka di desa itu membuat mereka terhenti di tengah langkah. Di setiap sudut jalan terlihat sosok-sosok gaib berkeliaran. Banaspati, bola api merah yang menyala terang, melayang-layang di atas atap rumah-rumah kayu yang tampak tua dan rapuh. Makhluk besar berbulu lebah dengan wajah menyeramkan berjalan tanpa peduli seperti penjaga yang setia. Sundel bolong berdiri diam di dekat pohon, rambut panjangnya bergerak seperti hidup. Wewe Gombel memperhatikan mereka dari bayangan, senyumannya melengkung di antara gelap.
Namun yang paling aneh, warga desa sama sekali tidak terganggu oleh kehadiran makhluk-makhluk itu. Mereka tetap berjalan tenang, berbicara satu sama lain seolah dunia gaib ini adalah bagian dari keseharian mereka. Lingga, ini kampung manusia atau kampung demit? Arlingga tidak menjawab, matanya menatap tajam ke depan. Pikirannya sibuk mengolah setiap informasi yang ia lihat. Sepertinya manusia dan makhluk gaib hidup berdampingan di sini. Mereka terus melangkah ke dalam desa, berusaha mencari jejak keberadaan Gayatri dan orang tuanya. Setiap sudut desa diperhatikan dengan seksama, mencoba menemukan petunjuk di tengah kesibukan warga yang mengenakan jubah hitam. Lingga, di mana mereka menyembunyikan Gayatri dan orang tuanya? Tanya Juna dengan suara pelan, matanya tidak lepas dari rumah-rumah yang mereka lewati. Seharusnya di tempat dengan penjagaan ketat. Juna tiba-tiba menghentikan langkah, pandangannya tertuju ke sebuah lumbung besar di sisi desa yang menunjuk ke arah bangunan itu. Berarti di sana. Arlingga mengikuti arah yang ditunjukkan oleh Juna. Di depan lumbung itu 3 pria berdiri berjaga dengan obor menyala di tangan dan golok terselip di pinggang. Sikap mereka tegap, wajah mereka dingin tanpa ekspresi, seperti sedang menunggu perintah. Kita coba cek ke sana.